Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, hari ini kita akan memulai pembacaan. Ya, dengan sebuah tema uring-uringan pikiran dan hatinya memikirkan kamu ya. Ada yang lagi uring-uringan pikiran dan hatinya memikirkan kamu. Kita lihat dulu siapa sih orang ini yang uring-uringan hati dan pikirannya memikirkan kamu. Keluar kartu pertama langsung orang yang sedang galau ya. Galau, kepikiran kamu terus, nggak tenang gitu loh ya. Jadinya mellow itu juga ada. Dan orang ini bisa saja sering banget mikirin kamu pada saat malam hari. Nah, orang ini bisa saja orang yang punya suatu koneksi sama kamu atau suatu ikatan sama kamu ya. Jadi bisa saja dia memang pasangan kamu, pasangan sah kamu, pacar kamu, tunangan kamu, dan sebagainya. Tapi intinya orang ini tuh kayak memang ada koneksi sama kamu ya. Oke. Meskipun memang ada beberapa dari kalian yang mungkin tidak semua ya. Ada yang beberapa itu dia itu sedang galau mikirin kamu karena kalian itu punya sebuah hubungan yang ditutupi ya. Nah, hubungan yang ditutupi ini bisa saja third party situation, atau bisa saja memang mungkin backstreet karena orang tua nggak setuju, keluarga nggak setuju, atau hubungan yang ditutup-tutupi ya. Mungkin dia belum terbuka soal hubungan dia sama kamu, itu ada ya. Sun. Di sini hubungan kalian sangat kontras ya. Ketika lagi tenang banget, ketika lagi memanas banget ya. Ini juga bisa menandakan bahwa orang ini kuat perasaannya dia yang sedang galau, tapi dia tutupi itu cukup mendominasi perasaan dia sebenarnya. Kegalauan dia yang mendominasi. Oke. Di sini juga kalau yang Sora lihat, sebenarnya tipenya dia itu adalah tipe yang sebenarnya penyayang, tipe yang perhatian, tipe yang suka memberikan romantisme, itu juga ada. Ya. Kita coba lihat lebih lanjut siapakah dia. Oke. Orang yang sangat romantis, orang yang banyak memakai perasaannya ya. Ini kalau yang Sora lihat di sini penyayang. Oke. Ya, di sini juga kalau Sora lihat ada yang punya koneksi secara perasaan ke kamu, secara intuisi ada koneksi. Oke. Orangnya itu ada yang beberapa suka membaca, suka belajar, itu ada yang bekerja dalam dunia yang berhubungan dengan pendidikan, atau kalau dia masih kuliah ya lagi kuliah tentang pendidikan juga, mungkin ngambilnya jurusan pendidikan. Orangnya juga senang segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan. Nah, orangnya di sini ini tipe yang kalau kerja sih sebenarnya pekerja keras ya. Tapi kalau Sora lihat, tapi di satu sisi kalau dia melakukan kesalahan, dia cenderung itu melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali. Ya, jadi mungkin saja orang ini sudah banyak melakukan kesalahan yang berulang ke kamu, yang menyakiti kamu, melukai kamu. Oke. Ada juga di sini, ya, kalau yang Sora lihat orangnya itu tipenya itu banyak pergerakan di dalam hidupnya, ya. Orangnya itu seperti nggak bisa diem juga, mungkin selalu berusaha mencari kesibukan dan aktivitas, ya. Tapi ini juga bisa menandakan orang ini bisa saja on off dari hidup kamu, sering keluar masuk. Nah, orang ini juga tipe yang pembimbang, tipe yang berdua hati, atau apapun lah kamu mau menyebutnya ya. Artinya orang ini tuh suka galau, labil, itu juga bisa. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa sih dia itu uring-uringan hati dan pikirannya memikirkan kamu. Oke. Yang pertama ada limitations. Oke. Kalau Sora lihat di sini ada yang lagi bimbang, uring-uringan, galau deh ya, pokoknya pusing. Oke. Itu karena orang ini mengalami begitu banyak ketakutan, begitu banyak kekhawatiran. Kekhawatiran antara kekhawatiran soal hidupnya, kekhawatiran dia soal perasaan dia ke kamu dan sebagainya. Tapi kalau Sora di sini banyak yang ada kekhawatiran karena dia itu sedang
kamu itu bisa saja sedang menjauh dari dia. Ya, ini adalah gambar tangan yang tidak tergapai. Artinya kamu sedang memberi batasan sama dia. Jadi kamu mungkin memilih untuk menghilang, kamu memilih untuk ngeblok dia dan sebagainya. Ya, artinya di sini ada ketakutan dia sebenarnya. Ketakutan dia itu adalah ketakutan kamu pergi dari hidupnya dia. Ada kekhawatiran kamu sekarang lagi ngapain, kamu bla 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 bla, karena sekarang dia tidak punya akses ke kamu. Sora lihat di sini ada. Oke. Lanjut. Banyak kekhawatiran karena dia tidak bisa mereaching kamu, itu ada. Oke, kenapa uring-uringan? Oke. Kalau Sora lihat di sini kan baliklah. Ada di sini yang uring-uringan karena kamu sudah menyatakan mungkin kayak aku sudah pasrah sama kamu. Aku sudah ingin melepaskan kamu. Makanya kamu memberikan batasan karena kamu ingin melepaskan dia dalam kehidupan kamu. Oke, karena kamu mungkin sudah pasrah, sudah menyerah untuk menghadapi orang ini, gitu loh ya, dengan segala permasalahan yang berulang tadi, membuat kamu tuh kayak sudahlah, sudah pasrah, aku pengen pergi dan lanjutkan hidupku. Oke, orang ini, ya banyak yang kamu berdealing dengan banyak, bisa vice versa ya, ada Gemini, Libra dan Aquarius, itu ada, ya, zodiak yang cukup kuat di sini. Tapi ini juga bisa menandakan komunikasi, artinya dia itu bisa saja seperti sangat terasa ingin berkomunikasi sama kamu. Ya, keinginan untuk berkomunikasi sama kamu sangat kuat dan sekarang uring-uringan karena nggak bisa komunikasi sama kamu. Ya, entah kamu nggak bisa digapai atau kamu tidak mau merespon. Ya, dan sekarang dia jadi kayak punya lebih banyak kesadaran kalau dia tuh ternyata memikirkan kamu dan peduli sama kamu dan punya perasaan sama kamu, melebihi selama ini yang mungkin kamu tahu atau dirinya dia tuh menyadari gitu loh. Karena kayak ada kesadaran yang dia lebih menyadari gitu loh. Nah, kalau suara hati sini dia uring-uringan karena dia selama ini banyak menerima banyak dari kamu. Dia banyak menerima banyak, ya. Dia banyak sekali menerima banyak hal dari kamu yang kamu selalu membantu dia, menolong dia, memberikan. Jadi kamu dalam relationship ini tuh banyak yang memberikan, ya. Memberikan mungkin kasih sayang kamu, perhatian kamu, pengorbanan kamu, waktu kamu gitu loh. Dan sekarang kamu yang tadinya sangat open, kamu memilih untuk udahlah, kayaknya perlu di close deh. Aku sudah merasa cukup gitu ya. Kita sekarang coba lihat apa sih sebenarnya yang menjadi isu sehingga kamu tuh merasa kamu menjauhi dia. Dia tidak bisa mengeblok kamu, kan berarti ada isu di sini, ya. Secara garis besar aja kita lihat. Oke, kamu merasa bahwa emosi kamu, chemistry yang ada itu sudah tidak sama lagi perasaannya, ya. Kamu merasa bahwa tadinya kamu pikir ada chemistry yang kuat di antara kalian gitu loh ya. Tapi sekarang perasaannya jadi berbeda. Itu tadi karena mungkin ya kesalahan berulang yang dibuat itu berefek terhadap emosi dia dan emosi atau chemistry kamu ke dia gitu loh. Jadi kamu merasa bahwa aku pengen cari sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar bisa positif buat aku gitu loh. Dan di sini ada tentang pertautan jiwa. Jadi di sini kalau yang Sora lihat ada dari kalian itu yang merasa bahwa jiwa kita tuh sebenarnya bisa bersatu nggak sih, gitu loh. Karena mungkin di sini ada dari kalian yang menyadari mungkin saja kalian bukan satu-satunya, ada yang lain, gitu loh ya. Dia berjanji tapi tidak pernah memenuhi, gitu loh. Kamu tuh pingin seseorang yang punya ikatan jiwa sama kamu. Nah, jadi kamu tuh pingin gitu loh bersama dengan seseorang yang memang soulmate kamu, dan kamu merasa bahwa ini mungkin bukan soulmate aku, kenapa tidak bisa untuk aku doang gitu, kenapa tidak bisa terikat hanya untuk aku, ya sih. Dan kamu di sini banyak penderitaan sih, banyak penderitaan. Kamu awalnya sangat sayang, sangat bergairah, sangat bersemangat sekali mencintai dan menyayangi orang ini sampai kamu mau bersama-sama dengan dia, tapi kok rasa cinta ini malah membuat banyak sekali kesakitan, banyak sekali mengecewakan kamu. Okay. Banyak sekali mengecewakan kamu karena kesetiaan kamu dikhianati, ya. Jadi bisa saja ya, kamu memang pasangan sah, kamu dikhianati, atau jangan-jangan kamu sudah jadi orang ketiga, bahkan dia nambah ya, mungkin ada orang keempat, orang kelima, itu bisa jadi. Pokoknya intinya adalah kamu merasa bahwa selama ini kamu sudah menjadi orang yang selalu sigap, selalu siaga, selalu setia, selalu ada buat dia, tapi tidak dihargai, gitu loh. Terus
Kamu merasa hubungan ini sudah sangat toksik, merusak pelan-pelan di sana dan sini. Banyak sekali hal-hal yang lama-lama jadi bukit gitu loh, mengganggu di sana dan di sini gitu loh. Tadinya awalnya mungkin dia cuma sekedar flirting biasa, chattingan doang, dia bilangnya sama kamu cuma teman, cuma apa, ini itu membuat malah menjadi kesakitan. Oke. Dan di sini banyak yang kamu merasa kok kayaknya ada opportunity, ada opportunis ya. Kamu ada yang dimanfaatkan juga mungkin secara finansial gitu loh. Itu yang kamu merasa jadi kayak ini kok toksik ya, kok ini nggak bagus ya gitu. Sedangkan kamu berharap ya ada ketulusan gitu loh. Jadi banyak penderitaan, kamu sudah banyak berkorban, tapi yang kamu dapatkan kan nggak sesuai gitu loh. Kenapa dia jadi gundah, gelisah hatinya dan pikirannya memikirkan kamu? Karena sebenarnya orang ini masih sayang, dia masih ingin menawarkan relationship sama kamu. Berarti di sini kalau Sora lihat, orang ini sebenarnya masih butuh kamu ya. Gitu. Karena kamu selalu menawarkan sebuah perasaan sama dia yang tulus sebenarnya. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Dia masih ingin komunikasi sama kamu, masih ingin bicara sama kamu. Karena kalau Sora di sini ada satu perasaan kebutuhan, karena dia senang ngobrol sama kamu, bicara sama kamu, kamu banyak bantu dia, kamu banyak berdiri dengan seorang divine maskulin, ya, sih, yang banyak bebannya. Sih, kamu tuh selama ini sudah banyak berbagi beban sama dia. Jadi sebenarnya sekarang nggak ada kamu, dia tuh seperti harus banyak menanggung semua beban sendiri gitu loh. Di sini juga ada yang kayak merasa belum bisa let go kamu karena kamu sudah banyak sayangi dia, cintain dia. Banyak yang merasa bersalah gitu loh, merasa bersalah karena dia merasa bahwa ya dia menyadari kalau kamu pergi di dalam hidupnya dia itu ya karena kesalahan dia sendiri gitu loh. Jadi di sini makanya dia pingin kayak memperbaiki hubungan, masih bisa nggak sih kita perbaiki? Walaupun dia tahu memang ini adalah kesalahan dia karena dia tidak bisa memutuskan dengan sebuah ketegasan kepada siapa pilihannya itu harus dipilih. Gitu dia, masalah ketegasan pilihan. Ya. Oke. Namun di satu sisi dia itu memang mungkin banyak sekali yang memakai topeng, berpura-pura, sulit untuk dipercaya gitu loh. Sedangkan di satu sisi dia susah dipercaya, tapi dianya sendiri Oke, kita lanjutkan. Banyak dari mereka yang mungkin juga banyak kepura-puraan, gak terbuka, sehingga kamu susah percaya sama dia gitu. Siapa sih yang harus aku percaya? Mungkin omongan-omongan dia gitu. Oke, dan ada juga di sini dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ini bisa saja menjadi zodiak dia atau zodiak kamu ya. Oke. Dan kamu tuh sudah banyak sekali menurturing dia, menjaga dia. Kamu juga punya rasa kasih sayang yang sangat besar sama dia gitu. Tulus banget sama dia. Dia menyadari itu jadinya. Ada energi maskulin di sini. Kamu berdealing dengan seorang divine maskulin ya, sangat kencang sekali energi seorang divine maskulinnya di sini. Oke. Dan orang ini tuh banyak banget yang uring-uringan karena sering banget mimpi-mimpi soal kamu. Selain merasa bersalah, banyak banget yang sering mimpiin soal kamu, masih kepikiran terus soal kamu. Dan dia itu pingin minta maaf karena merasa bersalah, pingin minta maaf, dan dia berharap kamu masih mau memaafkan dia. Ya. Jadi seperti sebuah musim gugur, hubungan ini sudah kamu anggap berakhir gitu. Kamu sudah merasa, sudahlah Sora, saatnya memperbaharui sebuah hubungan. Aku pengen lepas dari yang ini gitu. Tapi dianya masih belum, orang ini masih belum bisa lepas dari kamu. Orang ini masih kepikiran kamu, malah sampai uring-uringan banget gitu. Kan? Merindukan juga intimasi, kedekatan sama kamu. Jadi uring-uringan itu karena ngerasa bersalah, campur sama kangen, campur kamunya nggak bisa digapai, kamunya juga mungkin nggak mau bicara lagi sama dia, kangen quality time sama kamu. Jadi orang ini kombinasi perasaannya gitu loh sama kamu. Tuh, hasrat dia masih sangat besar. Jadi gimana sih, kayak rungsing sendiri sih kalau bahasa Sora, malah kayak gak tenang sendiri gitu loh, ribet sendiri dengan perasaan dia yang campur aduk.
Apa yang akan terjadi ke depannya? The Anchor. Oke. Dia akan mencari segala cara, ya, dia sudah menetapkan hati untuk mencari segala cara untuk meminta bertemu dengan kamu, ya. Dia akan berusaha, ya, dia berharap masih bisa ketemu sama kamu. Oke. Masih ingin ada sebuah pertemuan sama kamu, dan dia mungkin akan berusaha merich kamu, ya, entah dengan segala cara, dia masih belum pingin nyerah gitu. Kalau yang Sora lihat di sini. Apalagi yang bisa terlihat? Tuh. Ada yang memang juga jaraknya jauh dari kamu, ya, LDR itu ada, oke, atau orang jauh itu ada. Dia akan melakukan pergerakan dengan segera, gitu loh. Baik kalau memang tidak bisa digapai, akan secara fisik, pengen ketemu sama kamu langsung. Mungkin kamu menghindar dari dia pun karena dia LDR, ya, dia susah, tapi dia akan cari segala cara, dikulik sama dia, supaya masih bisa menggapai kamu, ya. Kita tidak tahu, ya, orang itu kan macam-macam, ya. Selingkuh aja ternyata bisa melalui aplikasi hijau, ya, nanti mungkin aplikasi biru, aplikasi oranye, aplikasi merah, putih kelabu Alibaba seperti pelangi-pelangi, ya. Pokoknya intinya akan berusaha mencari kamu, ya. Itu sebagai sebuah ketetapan, masih ingin terkoneksi lagi sama kamu, akan ada sebuah pergerakan dari dia ke kamu, ya. Jadi banyak juga yang berusaha mengirimkan pesan-pesan kerinduan sama kamu, ya. Dia akan terus mencari celah, opportunity untuk gimana pokoknya cara merich kamu lagi, karena dia punya intuisi bahwa kamu nantinya pasti juga akan berkoneksi lagi sama dia. Dia merasa bahwa nanti, gitu ya, kamu pun akan dengan sendirinya pun, gimana pun juga caranya, dia merasa ada satu intuisi bilang bahwa nanti akan tetap saja akan ada kesempatan untuk dia terkoneksi lagi sama kamu. Itu sih kalau yang Sora lihat, dengan berbagai cara, ya. Apa nasihatnya buat kamu? Nasihatnya buat kamu adalah saatnya kamu melihat untuk hati-hati, bisa banyak terjadi hal tidak terduga. Tidak terduganya ini bisa saja dia melakukan hal yang kamu nggak pernah kepikiran sebelumnya. Unexpected, ya. Dia nyari kamu, dia tiba-tiba nongol, ya, ketemu kamu dan sebagainya. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kalau kamu masih banyak kekhawatiran, takut, masih banyak nggak yakin, ya nggak apa-apa, gitu loh. Tapi akan banyak surprise hal-hal tak terduga lain yang mungkin kamu bisa jadi perenungan kamu, bisa jadi pertimbangan kamu. Tapi kalau sholat di sini, banyak kalian yang sudah lebih mempertahankan ego, ya. Kamu pengen lebih mencintai diri kamu sendiri, pengen fokus sama diri kamu sendiri, ya. Kalau memang itu yang kamu inginkan dan kamu merasa itu yang terbaik, lanjutkan. Setiap orang punya pertimbangan sendiri-sendiri, ya. Jadi tidak ada yang Sora hakimi, ya. Sholat di sini cuma seseorang yang memang, ya, mendapat buah dari karmanya. Orang ini akan melakukan pergerakan, itu yang bisa. Jadi gini, dia mau bergerak juga kita nggak bisa larang, kamu mau menolak pun tidak bisa dilarang. Kamu punya pertimbangan, ya. Zodiak tadi sudah Sora sebutin, ya. Kapan Sora? Ya sekarang juga sedang berlangsung. Buat apa Sora bilang kapan? Orang dia sedang mencari cara celah kok, ya. Kalau memang kamu sudah tidak mau lagi, ya sudah, tetap kekeh, mau dia samper kayak mau dia apa. Tapi kalau memang kamu mau beri kesempatan, ya silahkan. Soalnya cuma lihat orang ini punya keinginan untuk bertemu lah, setidaknya menyelesaikan unfinished business di antara kalian, karena kamu sudah benar-benar memutus, gitu. Ya, perlu dipertimbangkan, kamu pikir-pikir dulu, nggak apa-apa. Zodiak alfabet ada N, G, V, C, E, D, N, I, F, Z, H, J, W, C, X, Z, Y, P, F,
Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Yang pengen beli gelang ini atau yang pengen personal reading sama Sora, atau pengen beli kartu, atau pengen belajar dan sebagainya, silahkan linknya ada di bawah ya. Ini gelang kupu-kupu yang best seller di tempat Sora, isinya adalah dari batu rose quartz kristal asri ya, yang dibooster dengan energi healing untuk membantu kamu untuk bisa jadi lebih positif lagi ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main-main ke Instagram, main-main ke YouTube channel Sora yang kedua di Miss Hana Sora, linknya ada di bawah. Cek kolom cek pin komen ya, atau deskripsi bawah sudah Sora pin di sana linknya buat ke channel Sora yang baru. Terima kasih Sahara. Until I see you in the next one. Bye.